wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap semuanya sehat selalu dan tetap semangat untuk belajar. Mulai kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita awali dengan bacaan doa. Berdoa mulai. Setelah berdoa, saya harap kita semua bisa lebih terbuka hati dan pikirannya, sehingga kita lebih mudah untuk memahami materi pada pagi hari ini. Tetap semangat ya untuk belajar walaupun kegiatan kita laksanakan secara daring. Nah, untuk absennya nanti kalian tinggal menyebutkan nama dan nomor absen di kolom komentar ya. Untuk absen, durasinya hanya 1 kali 24 jam. Lebih dari itu, jika kalian tidak absen, maka saya anggap kalian tidak mengikuti pelajaran pada hari ini. Materi kita pada pagi hari ini tentang bab relasi dan fungsi. Namun, hari ini kita akan membahas hanya 2 subtema, yaitu pengertian relasi dan cara menyajikan relasi itu sendiri. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama, menyatakan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan relasi, dan yang kedua, menyatakan relasi dengan diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Kompetensi dasarnya, yakni kompetensi dasar 3.3, mendeskripsikan dan menyatakan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai macam representasi. Dan kompetensi dasar 4.3 yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai macam representasi. Selanjutnya, indikator pencapaian 3.3.1 menyatakan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan relasi. 3.3.2 menyatakan relasi dengan diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Saja kita masuk pada materi yaitu relasi. Kalian tahu nggak relasi itu apa? Kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, relasi berarti hubungan. Nah, kalau dalam matematika, hubungan apa itu? Hubungan antara siapa dengan siapa? Atau hubungan yang bagaimana? Nah, kalian masih bingung kan? Saya beri ilustrasinya. Ilustrasinya seperti ini. Ada sekelompok siswa yang terdiri dari 5 anak yang menyukai berbagai macam mata pelajaran. Seperti ini contohnya. Abdullah menyukai mata pelajaran matematika dan IPA. Budi menyukai mata pelajaran IPA, IPS, dan kesenian. Chandra menyukai mata pelajaran keterampilan dan olahraga. Dini menyukai mata pelajaran bahasa Inggris dan kesenian. Selanjutnya, ada Elok yang menyukai mata pelajaran matematika, IPA, dan keterampilan. Selanjutnya, akan kita kelompokkan permasalahan di atas menjadi 2 bagian atau 2 himpunan, yakni yang pertama, himpunan yang menyatakan nama anak, dan yang kedua, himpunan dari mata pelajaran yang disukai. Kedua himpunan tadi bisa kita tulis seperti ini. Himpunan A sama dengan kurung kurawal yang beranggotakan anak, yaitu Abdullah, Budi, Chandra, Dini, dan Elok. Terus tutup kurawal. Dan himpunan B sama dengan buka kurung kurawal yang berisi mata pelajaran yang disukai, yakni matematika, IPA, IPS, bahasa Inggris, kesenian, dan olahraga. Lalu tutup kurawal. Nah, relasi dari himpunan A dengan himpunan B bisa dikatakan dengan relasi menyukai mata pelajaran. Jadi, sesuai dengan ilustrasi yang telah saya sampaikan tadi, maka relasi adalah hubungan dari anggota-anggota suatu himpunan dengan anggota himpunan yang lain. Relasi A ke B adalah hubungan yang memasangkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Nah, sekarang sudah jelas ya apa arti dari relasi? Sudah nggak bingung kan apa relasi itu? Relasi yaitu menghubungkan himpunan yang satu dengan himpunan yang lain. Setelah kita mengetahui apa arti relasi, dapat menyajikan relasi tersebut. Bagaimana cara menyajikan relasi? Relasi dapat disajikan dengan 3 cara.
Yang pertama dengan diagram panah, yang kedua dengan diagram kartesius, dan yang terakhir adalah dengan himpunan pasangan berurutan. Penyajian relasi yang pertama yaitu dengan diagram panah. Untuk membuat diagram panah, kita membutuhkan 2 lingkaran. Untuk apa lingkarannya? Lingkarannya 4 himpunannya itu. 2 lingkaran. Yang pertama lingkaran A dan yang kedua lingkaran B, karena kita menggunakan relasi dari himpunan A dan B. Untuk contohnya kita pakai ilustrasinya tadi ya. Nah, lingkarannya akan ada 2, lingkaran A dan lingkaran B. Lingkaran A kita isi himpunan A. Himpunan A tadi apa? Himpunan A nama dari anak, yaitu Abdullah, Budi, Chandra, Dini, dan Elok. Selanjutnya lingkaran B. Lingkaran B berisi mata pelajaran. Mata pelajaran matematika, IPA, IPS, bahasa Inggris, kesenian, dan olahraga. Nah, dari ilustrasi yang saya berikan tadi, kan Abdullah menyukai mata pelajaran matematika dan IPA. Nah, himpunan A dan B berelasi dengan pernyataan pelajaran yang disukai atau menyukai pelajaran. Jadi Abdullah menyukai matematika dan IPA. Maka nama Abdullah itu kita kasih panah. Panahnya kemana? Panahnya ke mata pelajaran matematika dan mata pelajaran IPA. Dan yang kedua ada Budi. Budi menyukai apa tadi? Budi menyukai mata pelajaran IPA, IPS, dan kesenian. Maka panahnya kita arahkan ke mata pelajaran IPA. Selanjutnya panah kedua ke mata pelajaran IPS. Panah yang ketiga ke pelajaran kesenian. Lalu ada Chandra. Chandra menyukai apa? Chandra menyukai bahasa Inggris dan kesenian. Jadi panahnya juga ke bahasa Inggris dan kesenian. Yang terakhir Elok. Elok menyukai 3 mata pelajaran, matematika, IPA, dan keterampilan. Nah, panahnya dari Elok kita arahkan ke mata pelajaran matematika, IPA, dan keterampilan. Diagram panah itu sangat mudah. Kita hanya menghubungkan himpunan A dan himpunan B sesuai dengan permasalahannya. Permasalahannya tadi adalah menyukai mata pelajaran. Cuma seperti itu untuk diagram panah. Penyajian relasi yang kedua yaitu dengan diagram kartesius. Dalam diagram kartesius kita membutuhkan 2 garis, yaitu garis yang tegak lurus itu loh, garis yang horizontal dan garis yang vertikal. Nah, untuk soalnya kita pakai ilustrasi yang tadi agar kita mudah memahami, agar kalian tidak bingung. Seperti ilustrasi tadi kan ada 2 himpunan, himpunan A dan himpunan B. Nah, dalam diagram kartesius itu garis yang horizontal nanti kita isi dengan himpunan A. Garis yang vertikal yang ke atas kita isi dengan himpunan B. Himpunan A tadi apa anggotanya? Anggotanya ada Abdullah, Budi, Chandra, Dini, dan Elok. Lalu untuk yang garis vertikal kita isi himpunan B yang beranggotakan mata pelajaran, yaitu matematika, IPA, IPS, bahasa Inggris, kesenian, dan olahraga. Nah, tadi ketika relasinya menyukai mata pelajaran. Tadi Abdullah menyukai matematika dan IPA. Abdullah kita cari namanya. Abdullah di bagian yang depan. Abdullah menyukai matematika dan IPA. Nah, kita cari pelajaran matematika yang mana? Pelajaran matematika yang paling bawah. Jadi di Abdullah dan matematika kita kasih garis hubung. Nah, di situ di titiknya kita kasih lingkaran titik yang bulatan-bulatan gitu. Terus Abdullah juga menyukai IPA. Jadi di atasnya matematika, IPA. Nah, Abdullah menyukai IPA kita titik. Lalu Budi menyukai IPA, IPS, matematika. Nah, itu juga kita titik. Lalu Chandra juga seperti itu. Chandra menyukai keterampilan dan olahraga. Maka di pelajaran keterampilan kita lingkari, olahraga kita lingkari. Lalu Dini menyukai bahasa Inggris dan kesenian. Jadi bahasa Inggrisnya kita lingkari, keseniannya kita lingkari. Lalu Elok menyukai matematika, IPA, dan keterampilan. Jadi Elok cari pelajaran matematika, kita lingkari. Lalu di atasnya ada pelajaran IPA, kita lingkari. Di atas lagi kita cari keterampilan. Nah, itu juga kita lingkari. Seperti itu. Hampir sama
seperti diagram panah. Kalau diagram panah kita menggunakan panah, kalau diagram kartesius kita memakai titik koordinat. Seperti itu untuk yang diagram kartesius. Untuk penyajian yang terakhir kita menggunakan himpunan pasangan berurutan. Himpunan pasangan berurutan itu bagaimana? Ya himpunan tapi dipasangkan dan berurutan. Dipasangkannya ya himpunan A berpasangan dengan himpunan B. Berurutannya gimana? Ya harus berurutan, A dulu, baru B gitu. Dari depan, lalu belakangnya. Nggak boleh dibolak-balik karena himpunan pasangan berurutan. Kita pakai soal yang seperti ilustrasi. Himpunan A, Abdullah, Budi, Chandra, Dini, dan Elok. Himpunan B, Matematika, IPA, IPS, Bahasa Inggris, Kesenian, dan Olahraga. Nah, bagaimana relasinya? Relasi yang menyatakan mata pelajaran yang disukai atau menyukai mata pelajaran. Relasinya seperti ini. Relasinya kita buat himpunan pasangan berurutan. Jadi kita buka kurung kurawal. Ingat, himpunan harus ada kurung kurawalnya. Buka kurung kurawal, buka kurung. Nah, langsung himpunan A-nya siapa? Elemennya dari himpunan A, anggotanya dari himpunan A yang ini disebutkan siapa? Yang pertama ada Abdullah, berarti Abdullah terlebih dahulu. Abdullah menyukai pelajaran yang pertama adalah matematika. Jadi Abdullah, matematika. Lalu tutup kurung. Selanjutnya kita koma. Lalu siapa lagi? Masih menggunakan anggota yang pertama, yaitu masih Abdullah karena Abdullah menyukai 2 mata pelajaran. Setelah koma, buka kurung, Abdullah lagi, koma, pelajaran IPA, tutup kurung, koma lagi. Nah, Abdullah sudah 2 kali, jadi pindah ke Budi. Budi menyukai 3 mata pelajaran, jadi nanti Budinya ada 3. Tadi setelah koma kita buka kurung, kita tulis Budi, kita koma, kita tulis mata pelajaran yang disukai yang pertama adalah IPA, tutup kurung. Selanjutnya koma lagi, buka kurung, Budi, koma, IPS, tutup kurung, koma, buka kurung, Budi, koma, kesenian, tutup kurung, koma. Nah, Budi sudah 3 kali. Lalu Chandra nanti ada berapa? Ada 2, karena Chandra menyukai 2 mata pelajaran, yaitu keterampilan dan olahraga. Setelah koma tadi buka kurung, Chandra, koma, keterampilan, tutup kurung, koma, buka kurung, Chandra, koma, olahraga, tutup kurung, lalu koma. Setelah itu ada Dini nanti juga ada 2. Buka kurung, Dini, koma, bahasa Inggris, tutup kurung, koma, buka kurung, Dini, koma, kesenian, tutup kurung. Nah, sudah 2 ya Dini. Terus kita koma, lanjutnya Elok ada 3. Kurung, Elok, koma, matematika, tutup kurung, koma, Elok, koma, buka kurung, Elok, koma, IPA, tutup kurung, koma, buka kurung, Elok, koma, keterampilan, tutup kurung, lalu jangan lupa tutup kurung kurawal. Nah, seperti itu kalau yang himpunan pasangan berurutan. Jadi dipasangkan, himpunan A dipasangkan dengan himpunan B, diurutkan sesuai urutannya. Kan seperti tadi Abdullah ada 2, jadi Abdullah, Budi, Chandra, nggak boleh dibolak-balik. Abdullah, Chandra, Budi, Elok, nggak boleh, harus urut sesuai urutan himpunannya. Seperti itu. Himpunan pasangan berurutan juga cukup mudah. Nanti kalau masih bingung bisa ditanyakan ya. Materinya sudah saya sampaikan semuanya. Insya Allah kalian paham. Tapi jika kalian masih bingung bisa ditanyakan. Bisa di grup, di WA grup ataupun di Google Classroom. Agar bisa terbahas dan semuanya bisa tahu ya. Nah, selanjutnya akan saya beri lembar kerja atau tugas. Nah, tugasnya yaitu menyatakan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan relasi. Nanti akan saya beri gambar. Nah, akan saya beri gambar silsilah keluarga dari siapa? Dari Pak Maduri dan Bu Marhawi. Nah, nanti ada silsilah keluarga, ada tabel, kalian lihat, kalian amati. Selanjutnya nanti ada soal, apakah gambar itu, gambar silsilah keluarga termasuk contoh relasi dalam kehidupan sehari-hari? Jika termasuk relasi, berapa himpunan yang terbentuk?
Apa saja himpunan yang ada di gambar? Lalu relasi apa yang terbentuk? Soalnya hanya 4, mudah-mudah sekali. Kerjakan dengan sungguh-sungguh di rumah ya. Alamin. Materi hari ini sudah selesai, sudah ada lembar kerjanya. Kita bahas pertemuan yang akan datang sambil melanjutkan materi yaitu tentang fungsi. Kita tutup pelajaran kita dengan doa. Berdoa mulai. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Tetap semangat belajar. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Dan